Kami komunitas Anggur Rembang Tuban. Anggur, selamat dulur, siap tempur. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Eki Tangerang Red dan Naila Transindo Garden dan komunitas Rembang Tuban. Oke, nah kita udah kumpul-kumpul ingin ngobrol-ngobrol santai nih dengan komunitas Rembang Tuban. Selain komunitas Rembang Tuban juga di bidang pengangguran, di sini juga ada tamu-tamu dari Gresik dan Bojonegoro ya. Ya. Oke guys. Nah, jadi Rembang Tuban ini juga menjadi sorotan publik di mana ada kebun tempat Kak Jun yang di video yang sebelumnya itu luar biasa banget. Nah, luar biasanya itu tidak terlepas dari peran komunitas juga ya Pak ya. Nah, komunitas ini sangat berperan ya. Ayo kita gali bagaimana sih kita supaya bisa menciptakan kebun yang seperti itu juga gitu. Jadi bukan cara yang kebetulan atau cara yang seperti apa, tapi memang benar-benar direncanakan untuk bisa menghasilkan hasil yang seperti itu dan bisa digali nih ilmunya nih. Nah, untuk itu kita harus ngobrol-ngobrol dan harus tanya-tanya seputar pengangguran di komunitas Rembang Tuban ini. Oke, mungkin kita langsung ke sesi pertanyaannya aja ya. Kita langsung ke menuju obrolan pertama. Oke, Om, untuk pertanyaan yang pertama untuk komunitas Rembang Tuban ya, tepatnya. Komunitas Rembang Tuban ini pertama kali tercipta tentu ada story-nya, tentu ada sejarahnya nih Om. Nah, bagaimana komunitas pengangguran Rembang Tuban ini bisa tercipta? Awal mulanya itu seperti apa sih Om? awal mula sekedar hobi, kemudian banyak teman-teman yang berminat, terus kita untuk apa ya, untuk penambahan pengalaman, kalau dari hanya sekedar 1-2 teman kurang, akhirnya kami yang teman-teman ada minat kita gabungkan untuk pertama penyemangatan di bidang anggur ini. bidang anggur. Biasanya kalau temennya banyak, otomatis yang support juga banyak. Akhirnya karena saya asli dari kelahiran Rembang, domisili di Tuban, untuk memperbanyak teman kita gabungkan. Meskipun beda provinsi, cuma tempat dikatakan dekat, karena Tuban adalah paling timur Jawa Timur, Rembang adalah paling baratnya Jawa Tengah, sehingga tempat tidak dikatakan menjadi masalah. Cuma karena Rembang lebih dahulu dalam hal pembudidaya anggur, kita paling enggak yang dari Jawa Timur mengkiblatnya pertama ke Rembang dulu. Sehingga muncul kebunnya tetap di Rembang. Di Rembang juga. Untuk markas dulu yang kita pakai di yang sarang, yang kebun sarang, bukan kebun Kak Jun. Karena kebun Kak Jun itu masih bersifat dikatakan pribadi. Nanti dianya bilang setelah nanti siap bisa diekspos sama teman-teman untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi dia pun meminta dukungan atau support dan motivasi dari teman-teman juga, apa yang diperlukan, bagaimana paling enggak pemupukan dan cara pembuahannya. Itu yang kita jalankan hampir sampai saat ini juga. Sampai saat ini. Kebun sarang ini yang di Pondok Pesantren Al Anwar itu ya. Di videonya juga ada guys, itu kita juga ada. Kita ke lanjut pertanyaan yang selanjutnya gitu.
Nah, pertanyaannya adalah, di Tuban adalah daerah yang memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Ada garis pantai, ada pegunungan atau perbukitan, dan juga ada tanah daratnya. Menurut om-om sekalian, untuk letak geografis tersebut, baik dari sisi rooftop atau maupun table grape, itu cocoknya apa di daerah Tuban ini, dan yang benar-benar ibaratnya sudah berhasil berbuah, enak, dan recommended lah untuk ditanam teman-teman juga. Itu sifatnya masih relatif menurut kita. Nggak bisa kita menyimpulkan secara spesifikasi, belum, karena letak kita juga berbeda-beda. Mungkin daerah utara itu kan jalur pantura dekat dengan pantai, itu nanti beda dengan daerah yang agak selatan, yang jauh dari pantai. Sehingga kalau kita pakai rostock atau pakai jenis yang sama, itu jelas nanti hasilnya beda. Hasilnya berbeda. Itu menurut kesimpulan kita. Makanya kemarin yang dikunjungi di Kak Jum sama di Kebun Sarang, itu kami katakan kebun yang daerah pesisir pantai, sehingga perawatannya lebih agak dikatakan mudah, mengenai jamur dan lain sebagainya. Nanti beda lagi ke arah yang Tuban bagian selatan, apalagi yang teman-teman dari Bojonegoro, itu bahasanya dia ngeluhnya minta ampun. Jamur. Berarti bisa diartikan kalau misalkan kita nanam di pinggir pantai, itu akan lebih meminimalisir pertumbuhan jamur daripada yang kita menyimpulkannya untuk daerah utara sekitaran pantai itu di perawatan mudah. Kalau rostock kami belum bisa menyimpulkan, karena rostock juga kita baru baru penjajakan, baru taraf uji coba dan penelitian, sehingga belum muncul kita menyimpulkan pakai rostock A, B atau C. Yang penting kita sementara fokus yang sudah ada, kita fokus ke perawatan dulu. Mungkin setahun atau 2 tahun yang lagi kita mungkin bisa menyimpulkan pakai rostock atau pakai varian tabelnya yang seperti apa. Kan yang sudah terbukti bagus di daerahnya Kak Jun ya, itu mereka menggunakan rostock yang sekarang nih ya keadaannya itu yang batangnya besar-besar sekali adalah rostock lokal semua, RM maupun Bella. RM dan Bella. Untuk yang di daerah Pondok Pesantren Anwar itu pakai, dari deskripsi dikatakan juga sudah muncul deskripsi Crayola Negra. Cuma itu entah teman-teman yang lain mau dikatakan itu sudah katakan rostock impor, terserah. Maksud dikatakan rostock lokal ya terserah. Tapi memang itu Crayola Negra. Ya. Untuk kan dari sisi rostocknya ya Pak ya. Itu juga di pesisir pantai. Terus kalau misalkan di daerah yang perbukitan untuk saat ini udah adakah riset? Perbukitan belum, cuma di tempat yang nggak terlalu terbuka sudah ada. Dicoba di tempatnya Om Eko Naryadi di sebelah ini katanya. Itu tempatnya terlalu rimbun, artinya pohon-pohon besar ada. Kemarin menggunakan rostocknya pakai RM. Setelah 8 bulan atau 9 bulan 9 bulan berjalan, hasilnya dikatakan negatif. Kesimpulannya pakai rostock Red Master jelek di sana tapi karena kondisi di samping bendungan atau di samping bahasa sini embung, tempat penampungan air itu. Tanah berkapur, dia kontur tanahnya berkapur, bawahnya berbatu yang bersifat lempeng. Bukan batu kecil-kecil yang banyak bukan, tapi lebar batunya. Jadi mungkin aja dia meresapan airnya kurang. Dia mau meresap mungkin nggak bisa resap lagi karena ada batu. Nah itu mungkin PR-nya di situ. Kira-kira rostock apa yang sekiranya bisa direkomendasikan untuk ditanam di sana, di tanah yang berkapur dan habitatnya yang seperti itu, Om? Mas Nambah Mukhlisin. Monggo, Mas. Silakan, dengan Mas siapa ini? Mukhlisin ya. Mukhlisin dari Tuban. Dari Tuban. Ya. Siap. Kalau daerah yang berkapur seperti itu, kemungkinan kita jenis-jenis yang lebih adaptif lah terhadap kondisi kalsium. Itu contohnya seperti kober mungkin. Kobernya kan ada 125, ada 5 BB nih. Yang paling banyak hanya 5 BB. 5 BB. Itu lebih adaptif ya. Dan juga jenis dari keluarga Rupestris ya. Rupestris, Richter, kemudian Paulsen, sama mungkin Rugeri. Tapi Rugeri kan ini kita belum ada. Kita belum bisa membuktikan di sini karena memang masih sangat terbatas dan memang teman-teman kayaknya belum ada yang punya.
tapi udah dilakukan yang namanya uji skala riset menanam di sana. Untuk penanaman yang di daerah berbatu seperti itu saya kurang tahu juga ya. Teman-teman kayaknya belum ada itu. Belum ada. Tapi kalau sesuai literaturnya, Sesuai literaturnya yang lebih adaptif terhadap tempat yang berbatu berkapur itu memang seperti Kober dan juga keluarga rupestris. Itu. SO4 Ini uji coba S4 sekarang. Oh, sekarang diuji ya? Coba, Sekarang Sompat. Mau diganti Sompat. restock. ganti rustok. Baru mau atau memang sudah ditanam? Oh, sudah ditanam. Sudah. Untuk perkembangannya seperti apa? Baru 1 bulan ini. Baru 1 bulan Iya. ini, jadi belum bisa ada Belum, hasilnya ya. belum. sambil kita Karena observasi lah ini. menimbulkan RM ternyata ya jelek lah. Nggak worth it di sana ya, Pak, ya? Enggak tuh. Enggak support. Nggak support di pakai sana. restock RM. Jadi yang namanya kita melakukan penanaman itu nggak hanya sebatas kita hanya menanam saja, tapi diperhatikan yang namanya masa depannya seperti apa. Kalau emang produksinya nanti yang kita pengen terus-terusan bagus terus, ya kita harus mementingkan dari mulai media tanam sampai rustok yang kita gunakan, begitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi nggak sembarangan guys kalau kita mau merangkak dunia yang lebih besar lagi atau skala produksi gitu. Kalau masih skala rumahan mungkin oke-oke aja ya Pak ya? Oke, bisa. Oke, masih skala riset gitu ya. Tapi untuk skala produksi nggak boleh macam-macam. Jadi harus benar-benar sesuai prosedur. Hanya Bro. sekedar coba-coba, jangan dulu kalau Jangan. skala kebun. Mm-mm. Kalau hanya rumahan atau mungkin skala koleksi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kebun kok main coba-coba ya resikonya besar. Resikonya besar. Resiko tenaga, biaya dan waktu juga. Sehingga sebelum masuk ke kebun paling enggak ya sistem apa ya? Kalau di sini bahasanya ke display aja dulu. Kedisiplinan. Masif apa Observasi dulu, enggak? Nah. diobservasi tentang ketahanannya Kita iya kita uji juga. coba dulu. Itu kalau sudah benar-benar fix baru kita bisa Sudah main. dapat menyimpulkan yang kita pakai baru kita Betul. lempar ke kebun. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di Tuban ini kita bisa lihat buah-buah itu sangat banyak sekali, mulai dari tempat Kak Jun, mulai dari juga di Sarang itu di Pondok Pesantren Al Anwar gitu. Kita pengen tahu nih, sebenarnya pemupukan generatif maupun teknik pruning yang digunakan di daerah Tuban ini apa sih gitu? Bagaimana tekniknya? Bagaimana pemupukan generatifnya? Bagaimana perlakuan vegetatif, pemupukan vegetatif, perlakuan vegetatif, pemupukan generatif, pemangkasan pembuahan? Bagaimana sih cara Tuban untuk bisa menghasilkan buah yang begitu banyak itu? Dipegang aja. Ya. Untuk pemupukan vegetatif itu Buat nyamuknya di yang utama itu media tanam dulu. Media tanam harusnya yang poros, persiapan yang bagus. disiapkan yang bagus. Nanti paling bagus itu pupuk awal pakai fosfat. Fosfatnya tinggi. Terus kalau N itu kan sudah dipenuhi sebenarnya untuk dari tanah itu. N-nya dari hujan itu kan juga sumber N yang tinggi. Jadi fosfat bisa dicampur dengan NPK Itu untuk pupuk dasarnya, Om. untuk pupuk dasar. Pupuk dasar. Jadi fosfat atau kita bisa bilang mereknya mungkin TSP ya, Om ya. TSP 36 itu. SP36. Untuk SP46. perkebunan kan butuh mengirit biaya itu. Iya ya, karena kita Iya, akan betul. menyediakan unsur fosfat yang ada di dalam tanah. Iya. Ketika nanti pohonnya udah besar pun akan terserap di situ ya. Itu kan SP itu kan slow release. Slow release. Jadi disiapkan sebelum kita tanam. tanam. Kita campur dengan media, pakai kapur dolomit juga bisa. Terus apa itu bagusnya lagi kapur pertanian itu yang pertanian. ada unsur fosfornya itu. Fosfornya. Iya. Nah, untuk dolomit juga untuk memenuhi kebutuhan kalsium yang ada di dalam tanah. Iya, untuk pH itu kan juga harus netral ya, Netral. biar pertumbuhan cepat. Nih, ada pertanyaan lagi Om, Mas, saya potong nih. Untuk kalsium, mungkin di daerah tanah-tanah yang mengandung kapur, jelas kapur itu juga mengandung kalsium. Worth it nggak kalau kita juga menggunakan kalsium kalau misalkan itu di tanah yang berkapur? Ya nanti kan dilihat perkembangan pertumbuhan dulu. Mm-mm. Kalau tanah asam itu biasanya pertumbuhannya akan stuck. Terus biarpun dia mau nunas, tunasnya itu jaraknya pendek-pendek. Pendek-pendek. Karena ini asam tanahnya. Asam. Kalau apa kapur itu kan nggak tahu kita unsur kalsiumnya berapa. Tapi kalau dari pabrik itu kan udah ketahuan. Udah ketahuan. Udah ketahuan.
Oke, dilanjut ke yang tadi Mas. Dilanjut. Yang vegetatif untuk dilanjut. vegetatif. Ya, yang intinya kan menanam anggur itu anggurnya sehat dulu, Sehat dulu. dipupuk sehat. Yang utama itu pengendalian hama. Pengendalian hama. Ya, kalau saya menanam anggur itu pupuk itu nomor 2. Nomor pertama itu pengendalian hama. Perawatannya. Perawatannya. Perawatannya itu intinya begini, kalau pohon anggur sehat itu kan. Nah, nomor 1 itu pengendalian hama. Contohnya di tempat saya, Bojonegoro itu sangat rawan sekali jamur karena kelembapannya tinggi. Kelembapannya tinggi. Iya. Jamur itu wah full. Mulai dari jamur Macam-macam itu. Ada karat. Terus yang di bawah pohon itu namanya apa itu enggak tahu. Jamur perang. Jamur putih, tepung daun putih. midley, bawah daun. Ya, midley itu loh. Powdery midley di atas. Ya. Smith. Kalau itu kan inseknya. Ya, middle. Kalau middle itu paling banyak itu di Bojonegoro. Berarti istilahnya kalau kita pupuk baik generatif vegetatif, tapi ketika pohon nggak sehat kan nggak support juga nanti. Malah jadi racun kalau menurut saya. Kan nggak Iya. terserap ke tanaman. Kalau Fotosintesisnya terganggu. tertutup jamur, nutrisi yang masuk justru dimakan sama jamur gitu. Iya. Jadi pertama pemupukan itu harus sehat. Jadi kalau sakit itu disehatkan dulu. Saya disakitkan. Enggak. Kalau sudah sehat baru dikasih nutrisi. Nutrisi. Kalau saya disakitkan. Daun dibanyakin. Kalau awal tanam itu vegetatif jangan sering dipangkas. Biar pembesaran batang itu cepat. Nah, nanti kalau udah besar, Ya, kita setelah itu Mas, setelah pohon normal lah istilahnya. Kita kan pertumbuhan normal. iya perlu. Kita kan mungkin beda lagi di tempat-tempat di teman-teman Tuban. Iya. Yang pohonnya seperti Santo kan bagus-bagus itu. Biasanya waktu pembuahan dia. Itu kan dia masih PR-nya di pemupukan. Pemupukan. Itu bisa dimasuki tadi diberi penjelasan mengenai pupuk. Banyak yang mau pruning dia. Misalnya sudah gini-gini loh buahnya itu. Kalau buahnya pohonnya. kalau masuk generatif itu seharusnya dihindari pupuk yang banyak unsur N-nya. N. Iya, N-nya. Kenapa harus dihindari unsur N itu, Mas? Iya, karena dia kan Sudah nggak apa? perlu Nggak diperlukan. Sudah terpenuhi dari hujan, dari tanah. Jadi pupuknya fosfat sama kalium. Fosfat sama kalium. Ditambah makro bisa boron, mikro ya. Boron, ya kalsium, terus apa itu magnesium. Itu kalau mau maksimal dalam pembuahan. Berarti seperti kemarin sampean pakainya itu produk sebutan nggak? Kalau Boleh nggak apa-apa? Pakai magnesium sulfat kan? magnesium sulfat, Sama ultradap. kalau magnesium Ultradap itu Ada N dan P. N-nya loh. N dan P. N-nya kan rendah itu. Rendah. Sekitar 15%. Ultradap itu kan sama SP kan sebenarnya sama. Cuma kalau ultradap itu kan cepat. Nitrat ya. Langsung diserap tanaman. Kalau SP itu kan granul, slow release. Jadi untuk apa? Untuk awal penanaman bagus SP. Cuma ketika mungkin fase pembuahan lebih cepat diserap pakai ultradap. Pakai MKP kan. MKP aja. Ya, ultradap itu kan untuk vegetatif. Vegetatif, ya. Iya. Soalnya Kalau saya duitnya juga lebih pakainya itu. anjuran ini untuk pemupukan buah. Karena menurut kita skala kecilnya bukan kebun itu Mas Bowo yang lumayan bagus buahnya. Buah dalam arti dombolannya banyak, tandanya juga besar. Jika kita dikatakan mengikuti cara-cara dia. Karena yang memang sudah membuktikan Nah, cara itu paling tepat nggak yang gitu sudah dengan ada pembuktian. Jadi gini guys, kita bisa garis bawahi seperti ini.
pabrik menciptakan pupuk MKP itu dengan mono kalium fosfat, atau kalau hanya kalium dan fosfatnya saja, N-nya tidak diperlukan gitu. Pabrik menciptakan pupuk tersebut juga bukan asal-asalan ya Om, itu ada hitung-hitungannya ya, nggak ada unsur N di situ. Nah, pabrik menciptakan pupuk MKP itu memang untuk pembuahan, baik itu pakai untuk cabai, terong, dan segala macam tanaman, memang untuk memancing proses generatif supaya ada di dalam tanaman, akhirnya bisa. Nah, kalau kita memasukkan unsur N yang berlebih atau lebih dominan atau ada unsur N-nya, yang kita khawatirkan pohon itu bukan lari ke generatif, justru ke vegetatif, hanya pertumbuhan saja gitu ya. Gitu. Nah, itu untuk skala riset kita menggunakan MKP, monokalium fosfat. Tapi kalau untuk skala produksi, buset, boncos ya Om ya, harganya mahal sekali ya Om ya. Pemerintah tolong dong ngurahin harga MKP gitu ya. Pakai itu KCL bisa. Nah, KCL. Nah, tadi kan Om sudah bilang tadi pakai pupuk TSP. Nah, SP untuk fosfatnya, KCL untuk kaliumnya. Nah, seperti itu kan. Iya. Kita bisa mengakali untuk presentasenya gitu. Komposisinya. Kalau misalkan kan TSP kita berapa nih fosfatnya? Kita mau menyamakan dengan kandungan MKP. Kalau misalkan MKP itu K-nya sekitar 45, kalau P-nya sekitar 60, bisa nggak sih TSP ini sama si KCL ini kita bikin komposisinya sama dengan MKP? Bisa. Jadi lebih murah gitu kan? Bisa. Dan itu kan lebih awet. Lebih sebenarnya. awet. Pupuk granul itu lebih awet. Lebih awet. Kurang lebih Jadi 2 dia minggu. tersimpan tersimpan di tanah. Daripada yang nitrat. Kalau nitrat sekali siram seminggu diserap habis. Serap habis. Bahkan ada yang menguap juga. Nah, itu caranya pengaplikasiannya tambahan kan, kalau saya kan ditanam. Ditanam. Jadi kalau musim penghujan gini, pupuknya nggak dikocor, Nggak dikocor. tapi ditanam. Bisa Tajuk. Selain Jawa dikecik. digali, nanti sambil didangir lah. Didangir itu diungkrak atau apa namanya? Diangkat tanahnya. Gitu. Tanahnya dibalik. Iya, digemburkan. Bukan. Seperti itu. Nah, lanjut nih, pemupukan sudah nih. Jadi kita ada yang pemupukan skala riset yang pakai MKP yang mahal itu, kalau karena pengen belajar kan ya. Iya. Nah, terus ada pupuk yang murah juga dengan TSP dan KCL juga. Iya. Nah, sekarang ke pemangkasan. Pemangkasan yang worth it supaya buahnya banyak itu apa sih? Kalau pemangkasan, kalau buah banyak itu tergantung besar umur pohon. Umur pohon ya. Iya, kalau mau cepat berbuah ya 4, 5, 6 bulan bisa dibuahkan. Tapi kalau berharap buah banyak ya nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kalau berharap buah banyak minimal ya 1 tahun. Kita umbar dulu. Jadi walaupun keluar bunga kita harus buang dulu itu sebelum setahun ya. Iya, kalau keadaannya subur, pengen ada buahnya, dibiarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak meliharanya. Iya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan di-pruning pembuahan dulu lah ibaratnya gitu. Asalkan daun itu banyak lebat, Heeh, itu nggak masalah. nggak masalah. Kalau menurut saya, mau dibuahin potas pucuk nggak masalah sambil pembesaran batang. Kalau saya sistemnya begitu, pengen ada bonus buahnya, saya buahin potas pucuk dulu. Nanti perkembangan nggak terlalu terganggu, daun banyak subur, pohon berkembang terus, tapi ada buahnya. Tapi ada buahnya. Nah, nanti Berarti untuk pembuktian di kebunnya Kak Jum kemarin, Di Kak Jum dia kemarin. masih sabar hampir berapa? Setahun atau 14 bulan nggak dibuahkan. Nggak dibuahkan. Berarti dibiarkan liar dulu. Cuma dia fokus ke pembesaran batang. Tapi kan di tempat Kak Jun kemarin saya bilang, dia bilang seperti ini. Memang dibiarkan tumbuh Iya, dulu, iya. tapi tetap ada penghentian di mana yang penting daunnya banyak dulu, baru dihentiin pertumbuhannya, atau bisa diistilahkan itu esel break gitu. Tetap ada teknik esel break juga ya di sini ya. ada. Kalau Ada. saya untuk membuahkan batang tertata ini, sistem tulang ikan, teralis itu saya pakai esel break. Tapi kalau udah pohon besar gini, itu kalau daun dibanyakin, udah jadi semua daunnya itu. Batang tersier bisa sejempol kaki lah, bisa segini-gini. Itu nggak pakai esel break, nutrisi masuk, dipangkas total buahnya banyak. Pasti buahnya Buahnya banyak. bebas, potong bebas. Potong bebas. Asal pohonnya udah besar. Sehat, besar. Iya, soalnya kalau di perkebunan pohon besar kita esel break susah. Banyak cabang. Banyak kan pangkas balik, Iya. pangkas balik semua. Itu kalau- kan pohon udah jadi. Beda kalau masih kecil sistemnya tertata. Tulang ikan itu
Saya selbrik tulang ikan itu saya pakainya 3 meter. Tulang ikan yang seperti di tempatnya Mbak Ramaisa itu ya? Iya. Iya, Oh, di sistem tulang ikan. tulang ikan. Kalau teralis minimal saya pakai tersier 2 meter. Ya, mau tanya, karena di beberapa medsos atau kelompok apa, anggur yang kita lihat itu ada yang pakai roostock Alfonso. Ya, apakah itu bisa atau enggak? Mohon penjelasan dipakai untuk roostock bagaimana plus minusnya. Terima kasih. Siap. Silakan dijawab Omnya ya. Silakan jawab. Om ya. Mas Muhsin. Iya. Kalau penggunaan Alfonso sebagai rootstock ini pada dasarnya memang dia bukan fungsi asli ya sebagai rootstock. Karena Alfonso itu kan sebenarnya dia fungsinya sebagai wine. Dia jenis wine. Kalau kita gunakan sebagai rootstock untuk hasilnya bagus apa enggak itu juga masih relatif. Kita nggak bisa menentukan itu. Kalau dipakai pun semua memang dipaksakan seperti penggunaan yang lain atau jenis-jenis yang lain pun digunakan sebagai rootstock, mungkin bisa-bisa aja. Tapi kita tidak bisa menentukan hasilnya seperti apa karena memang tidak ada literasi tentang itu yang pasti gitu. Dia tidak dibahas secara mendetail tentang fungsi akar dia dalam penyerapan nutrisi. Kali ya guys, jawabannya guys. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lainnya juga nih, dari kawan-kawan komunitas pengangguran Rembang Tuban. Silakan kawan-kawan. Gini Om, mau tanya, untuk anggur apa itu table grape sama rostock itu kan bisa dicangkok, dan untuk kelebihan dan kekurangannya cangkokan itu bagaimana gitu? Monggo dijawab Om, wes ya salah tak bener gitu. Sistem memperbanyak tanaman baik anggur atau menurut saya yang lainnya juga bisa. Itu macam-macam, ada sistem semai, ada sistem cangkok, ada sistem runduk untuk memperbanyakannya. Stolen ya. Runduk itu biasanya Stolen kalau tangkainya ditundukkan terus kita tutup tanah nanti keluar akar. kan runduk istilahnya gitu. Nah kalau cangkok itu plus minusnya gini, kita lihat dari indukan yang dicangkok atau hasil cangkokannya. Kalau kita membahas indukan yang dicangkok itu memang kurang rekomendasi, nanti bisa merusak atau bahkan bisa menjadi fatal indukan yang dicangkok. Tapi kalau ada pengetahuan bisa solusinya dicangkok 1-2, setelah turun beberapa waktu lagi 1-2, istilahnya nggak terlalu memperkosa indukannya. Adapun mengenai hasil dari cangkokan tersebut itu tergantung dari kesiapan teman-teman sendiri. Kalau perlakuannya baik bisa juga baik, artinya nggak mengalahkan dengan sistem semai cutting. Cuma kadang kan cangkok itu kebanyakan masih hijau sudah dipaksakan berakar. Untuk skala seller biasanya dia memaksakan, beda dengan skala hanya pembudidaya, dia yang dicangkok biasanya coklat, enggak yang hijau. Tapi kalau seller coklat hijau masuk semua, yang penting laku. Yang penting laku kan gitu ya. Yang penting jadi. Kalau yang untuk yang pembudidaya kan biasanya coklat karena pada diibaratkan daripada lama untuk proses treatment cutting sampai berakar, dia lebih cepat dikerat untuk dicangkok. Hasilnya dikatakan sama nanti. Beda kalau yang masih hijau ya, dia dikatakan kan masih batang muda, jadi untuk kekuatan membawa akar itu ya nama istilahnya masih muda. Dia pasti ada kelemahannya. Ya, itu lebih PR-nya di yang muda, yang cangkok muda, hijau. Untuk yang tua menurut kami hampir sama dengan semai cutting. Nah, dilanjut nih Om nih. Saya kembangkan lagi pertanyaannya tadi, table grape dan rootstock. Apakah worth it kalau kita bukan rekomendasi ya? Rekomendasi table grape itu dicangkok gitu. Sementara kalau misalkan kita atau bisa kita bilang itu on root nanti jadinya bibitnya. Apakah ada karakter-karakter khusus di mana rootstock ini, bukan rootstock, table grape ini ditanam secara langsung, akarnya tidak menggunakan rootstock gitu. Jadi table grape itu dicangkok. Nah, akhirnya jadi on root. Rekomendasi nggak sebenarnya? Kalau itu menurut kami ada beberapa dari sudut pandang yang beda-beda. Kalau sudut pandang seperti rumah atau koleksi bisa juga karena perawatan intensif. Beda kalau skalanya sudah kebun. Makanya kami pakai contoh dulu di literatur atau di info-info media itu kebanyakan kebun-kebun internasional kan kebanyakan tetap pakai rootstock.
Beda kalau yang kebanyakan teman-teman Indonesia mendatangkan dari Ukraina, itu kebanyakan malah pakai on-road. Gitu. Entah mengenai pengaruh enggak rostock ke buah tabelnya itu kita belum bisa menyimpulkan itu berpengaruh ke buah rasa buah, kebesaran beri itu kan kita masih penelitian juga. Jadi entah kalau teman-teman sudah ada penelitian bisa kita pakai penelitian tersebut, tapi dari sini belum bisa menyimpulkan lah, masih tahap uji coba atau penelitian. Ya kembali lagi Om ya. Kembali lagi kita tidak tahu literatur akar table grape. Nah, itu. Kita hanya tahu literatur akar rootstock Akar gitu rootstock. ya. Itu yang bisa kita pelajari dari situ ya Om ya. Itu menjadi itu istilahnya sudah menjadi PR teman-teman juga. Ada yang pro on road, ada yang pro pakai rootstock. Karena mereka mungkin ambilnya dari sudut masing-masing. Dia sudutnya mungkin untuk meringankan perawatan pakai rootstock. Kalau memang dia intent perawatannya bisa mungkin hampir dikatakan tiap hari bisa merawat, pakai on road juga nggak apa-apa. Untuk kalangan-kalangan pemula direkomendasikan tidak Om Syom untuk kita pemakaian on road seperti itu? Kalau pemula mungkin dari Mas Bowo, dia kan seller bibit. Oke, Iya. Mas Bowo dari Bojonegoro ya? Iya. Bojonegoro. Gimana nih menurut Mas Bowo nih? Kalau menurut saya itu on road sama pakai rootstock itu dilihat variannya. Kalau saya cuma 2 varian yang berani on road. Yang direkomendasikan untuk Iya. on road apa aja Om? Ninel sama Jupiter. Ninel sama Jupiter, bener. Saya juga merekomendasikan yang gitu. Kalau Ninel itu pertumbuhannya sangat bagus. Jadi nggak Bisa hanya itu Om, membawa ya. buah Di mana-mana on road si Jupiter sama Ninel juga biasanya bagus ya Om ya. Di Jogja Ninel on road bagus, Jupiter juga banyak yang bagus on road. Kan malah Ninel on road semua. Dan Ninel di rumah itu saya runduk sampai 4 pohon, 1 pohon itu. Jadi 4 pohon itu awalnya 1 pohon. Awalnya 1 pohon. Iya. Pertama pakai RS Red Master. Dan akhirnya RS-nya saya buang sekarang. Nggak pakai RS. Nggak pakai RS, Nggak malah lebih pakai. bagus pakai on road. Malah lebih bagus. Jadi Dapat satu lagi, Harold. Harold bagus juga Om. Bagus. Harold varian yang bener-bener udah lama, rasanya enak, wangi, juga recommended guys untuk ditanam on road ya Om. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa langsung bilang kalau on road ini bagus dong, tapi kita harus lebih yang sudah terbukti di Indonesia on road itu bagus seperti ini. Jadi nggak semua table grape bisa dilakukan on road. Ya pernah varian lain seperti Dixon itu bisa tumbuh, tapi dia stuck terus. Stuck terus. Iya. Jadi nggak recommended dong Iya. untuk dilakukan Hidup. on road. Hidup apa? Enggak. Mati. Mati enggak. Kalau ditanya bisa nggak hidup nih tanaman, bisa. Bagus Bisa, nggak? Enggak. bagus. Gitu. Kalau awal-awal bagus, nanti 2 meter, 3 meter Mati, hidup lagi, mati lagi. iya. Tentunya kita nggak mau dong hal seperti itu terjadi di tanaman kita ya Om. Hidup Ya. lagi, mati lagi. Ninel memang on road lebih bagus. Kalau yang lain belum pernah. Belum pernah. Oke. Itu bisa jadi catatan untuk kalian semua bahwasanya Ninel, Jupiter, Harold itu ya recommended untuk ditanam on road. Mungkin- Baik itu di grounding maupun di tambulan Mungkin perakarannya cocok. Akarnya cocok. Dia punya karakter akar yang Karakter cocok di kuat. Indonesia ya. Iya. Bisa dikatakan juga sudah menyesuaikan habitat di iklim kita ya. Baik kerakaran maupun iklim. Kalau dia dikatakan lebih baik, menurut saya sih bukan lebih baik, tapi dia lebih adaptif. Gitu. Dia kuat untuk kondisi on road gitu. Dia bandel lah itu. Bandel. Tapi kalau dibandingkan dengan rootstock, pakai rootstock, ya kuda bandi lah. Mungkin rootstock yang tertentu yang sesuai itu akan lebih bagus juga. Itu bandel. Oke, untuk teman-teman yang lainnya kalau ingin menanyakan sesuatu di pengangguran komunitas kepengangguran Rembang Tuban silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan juga, tapi emang malu untuk bertanya. Jadi udah disampaikan, tinggal saya yang menanya gitu, tinggal saya yang menyampaikan gitu. Om, untuk prospek kedepannya Tuban, Rembang, Bojonegoro dan Gresik ini, prospek kedepannya itu seperti apa sih anggur dari sisi kita memproduksi buah maupun produksi bibit maupun produksi cutting, penjualannya itu seperti apa sih prospek kedepannya untuk calon-calon anak muda ini gitu. Prospek anggur secara umum untuk saat ini masih kalangan online, baik di grup Facebook atau di grup-grup yang lain. Cuma mulai saya melihat mulai 2 tahun terakhir itu mulai redup mengenai pasar online anggur, terutama bibit. Akhirnya kita kemarin sambil
sambil nyantai-nyantai membahas itu, kayaknya masih prospek, tapi ada garis bawahnya dalam pembuahan. Saya contohkan yang di kebunnya Kak Jum itu, yang prospek adalah buah. Dia nggak melirik pasar di luar tempat dia, pasar buahnya. Nah, di tempat dia habis. Hanya di tempat dia. Di Kebun tempat sebesar kebun. dia itu. Iya, Kebun habis. sebesar itu aja buahnya segitu habis. habis sama warga sekitar saja. Warga sekitar paling nggak ada postingan di grup daerah sekelilingnya, seperti mungkin kecamatan sama kabupaten. Itu habis. Sebuah kali panen habis. Prospek buah itu bagus juga. Nah, kalau saya mengatakan bagusnya itu di prospek buah. Kalau bibit itu relatif, artinya relatif tergantung kekreatifan atau kesemangatan teman-teman mempromosikan bibitnya. Tapi seperti Kak Jum, saya yakin kalau dia buahnya bagus, orang tetap melirik ke bibitnya. Jadi mainnya istilah bukan online lagi, tapi sistem offline-nya. Offline ya. Tiap data orang-orang datang, dia tahu pembuktian buah nggak hanya lewat gambar, tapi nyata di depan mata, buah asli. Secara langsung. Nah, bisa icip atau bisa menikmati secara langsung. Jadi secara nggak langsung prospek bibit itu akan bagus apabila sudah ada pembuktian buah yang bagus juga. Nah, itu intinya kita sekarang itu online masih tetap jalan, tapi berusaha untuk memenuhi pasar offline-nya. Maka kita berlomba-lomba untuk teman-teman sini mau penampilan buah. Penampilan buah. Ya. Sebisa mungkin kita kasih display untuk masyarakat yang bagus-bagus di Nah, buahnya. sebagai Akhirnya promosinya. masyarakat itu tertarik. Gak hanya buah, dia beli buah dan juga beli bibitnya karena juga pengen nanam gitu ya. Karena saya mempelajari itu untuk warga sekitar atau orang-orang awam umum itu image-nya masih image dulu. Image dulu. Nanam anggur paling nggak hidup tapi buahnya kecut. Buahnya kecut. Nah, kecil-kecil kadang malah nggak mau buah, itu image-nya. Image-nya seperti itu. Kita buktikan bahwasanya anggur bisa buah dan bisa dinikmati. Dan yang lebih bagi untuk prospeknya, anggur nggak hanya untuk panen buah atau untuk bibit saja, dia bisa diaplikasikan yang lain. Bisa untuk mungkin rumah makan, untuk buat Show. iya, istilahnya untuk itunya beda, nuansanya nggak di ruangan tapi di bawah anggur. Kan banyak teman-teman di Facebook mencontohkan di Jepang Seperti kafe. ya, kayak kafe tapi nggak di ruangan tapi di bawah pohon anggur. buat wisata. Atau mungkin Memiliki viewer juga, sekedar Instagramable lah. ringan saja, mungkin bakul bakso atau penjual bakso atau penjual mie ayam tapi makannya di bawah pohon anggur. Kan Keren bisa banget. diaplikasikan. Keren Ini banget. daya tarik. Yang pernah kemarin tuh di Om siapa yang meninggal, ya Almarhumlah itu Korolus. Korolus itu bisa dibuat atau disewa untuk resepsi. Resepsi. Heeh. Oh, wedding party ya. Wedding party istilahnya nuansanya nggak di sawah lah, istilahnya di tanaman, di alami, iya, bukan di gedung, di bawah pohon anggur. Itu lebih prospek seperti itu, sehingga jangan image kita itu anggur harus bersifat kebun, bersifat display, nggak bisa kita aplikasikan ke usaha-usaha yang lain. Mungkin itu menurut kita, sehingga kita mau mengejar untuk tampilan buah. Jadi gitu guys, jadi para investor-investor yang pengen punya display anggur di bagian kafenya atau usahanya atau restorannya juga bisa direkomendasikan juga ya untuk menanam anggur di depannya untuk menjadikan daya tarik si anggur ini sama pengunjung akhirnya tertarik ingin makan di sana atau ingin minum di sana karena ada tanaman anggurnya, anggur. terutama buahnya dong, Nah, gitu. kan beda, mungkin buah besar, pohon besar, mungkin iya, teduh di naungan, cuma kan nggak ada buahnya. Beda kalau anggur teduh, atasnya ada tampilan buah. Kan Sensasinya. dari pemikiran itu kayak sensasi kan gitu. Sensasinya itu lebih. Artinya prospek masih bagus, tergantung kreativitas kita. Terus lebih sehat juga sih Om, kalau kita nanam tanaman ketika siang hari itu kan juga tanaman akan mengeluarkan gas O2, baru langsung fresh dari alam gitu kan, dari tanaman itu akan lebih baik untuk kesehatan kita juga ya. Cuma kemarin yang nggak cocok itu di Om Santoko, dia mau ke
kuliner. Tapi khawatirnya ketika makan dia spray insek kan bahaya. Oh, bahaya juga Iya, itu nggak direkomendasikan. Paling tidak kalau misalkan emang untuk yang seperti Ketika itu ada makan jangan dispray Bukan insek contoh dulu. yang baik gitu. Ya, Orang bukan makan contoh harus baik. semprot. kalau mau organik masih aman kali ya. Kalau organik bisa. Tetap aja nggak boleh kan, Nggak meskipun boleh. organik itu ada zat kimianya tetap. Iya. Meskipun kimia alami. Jangan San ya, nanti ketika ada makan jangan dispray insek ya. Oh, Nggak boleh. seru banget ya guys pengangguran Rembang Tuban ini. Seru, penuh canda tawa tapi ada ilmunya di sini tuh. Keren banget. Sukses terus pengangguran Rembang Tuban. Mantap. Amin. Oke, akan disambung ke pertanyaan saya ambil alih ya Mbah ya. Ya. Setelah saya main ke pengangguran Rembang Tuban maupun di kemarin di Sambar, mana tadi? Sarang di. Saya melihat itu anggur yang menggunakan rootstock C Negra atau Cleo Negra itu banyak banget kan di sini. Dan batangnya luar biasa besar-besar dan cakep-cakep. Dan nggak ada cacat di sini. Intinya untuk disambung ke table grape, banyak table grape disambung dengan varian rootstock ini worth it banget untuk pembesaran batangnya. Artinya ketika batangnya besar ini kan untuk suplai nutrisinya juga bagus gitu. Nah, kalau saya boleh tahu di riset CN di daerah Tuban ini seperti apa sih sebenarnya karakter dari Cleo Negra ini di daerah Tuban ini? CN menurut penelitian kami di beberapa tempat di teman-teman itu hasil beda-beda. Artinya beda-beda karena memang tempat dan kontur tanahnya beda, iklimnya juga beda. Kami menyimpulkan gini di tempat di sini, Cleo Negra secara umum memang vigoritasnya tinggi. Cuma nanti PR-nya ketika masa pruning atau masa pembuahan itu kita harus lebih hati-hati. Hati-hatinya gini, ketika kondisi tanah itu lembab atau sampai basah itu kalau bisa jangan di pruning dulu. Jangan dilakukan pruning. Intinya pruning total, bukan pruning tetes bucuk ya, pruning total. Jangan dilakukan pruning total ketika tanahnya basah banget. Tanahnya basah. Tapi kalau ketika tanah kering, oke, nggak apa-apa. Atau kok di situ memaksakan ingin pruning ketika tanah keadaan lembab atau basah, itu solusi dari teman-teman kemarin saya lihat itu mungkin seperti di Sarang itu pruningnya nggak pakai gundul atau pruning total. Tidak melakukan pruning total, harus menyisakan daun. Sebagai indikator juga. Indikator. Karena pas setelah kami melihat di tempatnya Om Sofi Cokro, dia admin Cokrowati Anggur kalau nggak salah ya. Itu kebanyakan akar busuk. Akarnya busuk ketika pruning gundul ya. Beda ketika di situ yang hanya sekedar dipangkas tapi menyisakan daun. Itu akar masih ada yang support. Nah itu nanti tergantung teman-teman itu mengakalinya seperti apa. Ketika mau pruning total mestinya nunggu musim kering atau kemarau, tapi ketika musim penghujan ditahan dulu, atau mungkin pengen musim hujan tetap membuahkan, mungkin bisa dipakai potas bucuk atau longspur menyisakan daun. Itu penelitian dari kita. Oke. Dikembangkan lagi pertanyaannya. CN ini bisa dikembangkan melalui cutting maupun melalui cangkok. Karena ketika kita mencangkok di cutting CN atau di pohon di CN itu juga akan keluar banyak akar. Tapi untuk yang jadi pertanyaan signifikannya adalah cara menyemai. Karena yang saya tahu yang namanya CN itu di mana-mana rata-rata susah disemai. Bisa jadi karena karakternya, bisa jadi juga karena media tanamnya yang tidak bagus, atau seperti apa. Sebenarnya standar untuk penyemaian cutting dari CN ini seperti apa sih? Kita menggunakan media tanam apa gitu? Kalau CN mungkin hampir bisa dikatakan munculnya CN itu dari Tuban. Mungkin bisa dikatakan awal seperti mulanya. Itu. Nah gini, memang sedang nggak menjadi rahasia CN sulit untuk disemai. Dikatakan susah untuk semai. Cuma dari teman-teman, saya terus terang saya sendiri juga agak masih ada kesulitan untuk semai CN. Untuk teman-teman yang dikatakan berhasil macam-macam masukannya. Nah, kalau di situ ada sistemnya pakai medianya jangan lembab, karena kita tahu karakter CN itu kulit tebel, berair, karena serapan dari bawahnya kuat. Terus ada yang sistemnya pokoknya jangan sampai ketika treatment atau semai itu sebelum belum tumbuh normal itu media basah.
Itu yang Jangan menyebabkan sampai basah, ya. gitu. Dan jangan, malah kalau bisa jangan sampai basah, agak kering nggak apa-apa. Yang saya lihat Om, di sarang kemarin ketika saya mampir ke pondok pesantren Anwar. Dia menggunakan pasir kali Om. Dia pasir itu kan ada yang namanya pasir kali atau biasa orang sebut sana tanah ladu lah, sama pasir laut. Nah, di sarang sana Om dia menggunakan pasir Kali. sangat bagus pertumbuhannya. Bahkan ada contohnya. Guys, ini adalah bibit CN dari cutting yang ditanam menggunakan media tanam pasir. Tapi saya ini masih nggak tahu nih. Saya hanya berpendapat ini adalah pasir kali. Nah, kalau di Jakarta, di Tangerang itu nggak ada pasir yang warnanya oranye seperti ini. Sebenarnya ini pasir apa sih Om? Pasir kami belum tahu, kami belum pernah tanya ke sana. Kalau pasir seperti ini di sini bukan pasir kali, ini pasir gunung. Pasir yang Kalau berasal gini. dari gunung. Iya. Ini guys, ini adalah pasir yang digunakan sama penyemaian dari CN. Nah, ini pasirnya seperti ini nih. Tuh. Nah, kita masih nggak tahu nih ini pasir dari mana. Yang jelas ini worth it banget untuk menyemai CN gitu. Oke, ini guys. Jadi ini menggunakan pasir. Sebenarnya pasir ini direkomendasikan nggak sih untuk si rustok ini Om gitu? Rustok si CN. Kalau rekomendasi untuk semai ya, Semai iya. ya. Tapi kalau nanti rekomendasi untuk tanam sampai gede, mestinya kurang rekomendasi. Kurang rekomendasi. Iya. Karena nutrisinya Karena menurut saya nutrisi kurang. kurang ya. Kurang. Bisa harusnya disuplai nutrisi terus atau dicampur dengan apa ya, media-media yang kandungan nutrisinya banyak. Bisa diartikan juga seperti ini Om ya, bahwasanya pasir ini tingkat kelembatannya sangat cocok untuk cutting si CN untuk tumbuh subur gitu ya. Kayak ini meskipun kelihatannya basah, cuma dia tidak berair, Tidak berair. berair. Begitu, walaupun kena air langsung turun habis itu. langsung Om. hilang. Oh, jadi seperti itu guys, lebih direkomendasikan. Jadi kalian juga bisa coba nih, bisa pakai pasir gunung atau pasir kali, tapi lebih rekomendasikan kalau misalkan kebetulan kalian ada di Tuban, ada pasir yang seperti ini, kalian bisa juga digunakan untuk penggunaan persemaian dari si cutting CN ini. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian gitu aja dari saya Egi Tangerang Rep dan Naila Transindo Garden. Kami komunitas anggur Rembang Tuban. Anggur, selamat dulur, siap tempur.